Saya heran dulu, kenapa kok PSHT gambar anjing tuh harus marah ya? Perasaan kita tidak pernah diajarkan seperti anjing ya kan? 2019 gara-gara niat baik menjaga ajaran justru malah kebanjiran hujatan. Nyoba upload video di YouTube tembus 1 juta views, dianggap menjual rasa persaudaraan. Kalian semua itu hanya iri karena tak memiliki pencapaian seperti yang aku lakukan. Namun ku terus berkarya, terus bersiar ketika kalian hanya bisa menulis di kolom komentar. Terus berkomentar hingga kalian sadar karirku menjulang tinggi, kalian masih berada di dasar. Begitu dasar hingga terkubur kelakuan kalian sendiri yang selalu membuat onar. Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back to my YouTube channel Asrado Jakarta. Sungai izin dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima Hanef. Dan kali ini Bima Hanef ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas pertanyaan dulur-dulur yang mendm Bima Hanef ya. Sebelumnya Bima Hanef mohon maaf kepada dulur-dulur semua yang mungkin bertanya di kolom komentar maupun tanya langsung di WA atau di Instagram, karena banyak sekali inbox yang masuk. Saya pasti akan jawab apabila saya ada waktu senggang semacam ini. Jadi buat dulur-dulurku, semoga selalu bersabar dan tidak pernah bosan untuk menunggu konten-konten terbaru dari Bima Hanef. Pada hari ini Bima Hanef ingin menjawab sebuah pertanyaan yang sudah lumayan lama ya kan. Ini saya scroll udah paling bawah sendiri ya dulur-dulur. Ini dari media pagarnusa.indo. Dulur bisa lihat, ini pun belum saya buka ya kan. Baru saya terima. Ini baru saya terima. Ya, pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Mas Bim untuk membahas tentang akun penuntas_garangan.pusat yang telah meresahkan atau melecehkan pencaksilat PSNU Pagarnusa dengan merampas kaos Pagarnusa, sakral KSPI, kaos editor Pagarnusa, dan kaos tersebut diinjak dibuat lap kaki. Tolong Mas Bim. Mungkin ini adalah kelanjutan dari permasalahan yang terjadi sebelumnya ya. Kalau misalnya dulur-dulur ingin tahu, beberapa konten atau video Bima Hanef membahas tentang pelecehan gambar atau lambang dari Persaudaraan Sejati Terhati juga yang dilakukan oleh oknum komunitas. Mungkin beberapa oknum dari PSHT ini pun juga melakukan hal yang sama, dan ini adalah kelanjutannya. Sebelum saya ungkapkan pendapat saya dulur-dulur, saya sebenarnya ingin bertanya dulur-dulur, karena ini menurut saya sangat penting sekali dan mungkin buat dulur-dulurku semua bisa menjawab di kolom komentar. Kenapa sih dulur-dulur PSHT disimbolkan dengan gambar anjing ya kan, atau gambar ayam? Banyak sekali warga PSHT yang marah ya. Ada juga Pagarnusa yang disimbolkan dengan trisula terbalik ya kan, atau disimbolkan dengan garangan. Dan banyak sekali warga Pagarnusa yang marah. Di KSPI ya memang sih dia ada lambang kera pada lambangnya. Tapi bukankah gambar kera dalam lambang IKSPI itu merupakan simbolik saja ya kan? Simbolik akan bela diri, aliran bela diri dari IKSPI itu menggunakan gerakan filosofi hewan kera. Hanya filosofianya, gerakannya ya kan, gerakannya menyerupai kera, tapi bukan berarti orang-orangnya itu seperti kera dan sebagainya. Saya heran dulu, kenapa kok PSHT gambar anjing tuh harus marah ya? Perasaan kita tidak pernah diajarkan seperti anjing ya kan, kecuali di situ adalah lambang hati bersinar, atau di situ adalah mungkin lambang PSHT langsung ya kan, dilecehkan begitu saja, mungkin diinjak kan, atau hati bersinar dibalik, logis lah ya, karena saya pun juga pasti akan tersinggung. Tapi kalau gambar anjing dan gambar ayam, menurut saya bukanlah hal-hal yang dibesar-besarkan. Dan kalau bisa kita sih, istilahnya kalau orang Jawa bilang tuh nggak usah rumongso lah ya kan, kita nggak usah merasa lah, orang itu juga memang bukan kita kok ya kan. Kenapa kita harus marah dengan simbolik anjing dan ayam yang dibuat oleh mereka? Buat dulurku Pagarnusa ya kan, yang rata-rata ini diawali dari komunitas-komunitasnya. Ketika ada gambar dari sebuah komunitas rasis ya kan, yang dia melambangkan garangan atau trisula terbalik, menurut saya tidak perlu marah dulur-dulur, karena
Apakah pagar nusa itu diajarkan seperti garangan ya kan? Enggak kan ya kan? Terus masalah trisula terbalik. Trisula itu adalah senjata ya kan? Senjata simbol dari beberapa organisasi, lambang organisasi atau perguruan yang ada di Indonesia, dan hampir semuanya memakai trisula. Kalau misalnya hanya karena trisula terbalik saja dulu pagar nusa itu marah. Ya, di PSIT juga ada trisulanya dulu. IPSI pun juga memakai trisula ya kan. Untuk masalah komunitas ya, itu sebenarnya sudah di luar ranah organisasi sih ya. Karena banyak sekali komunitas-komunitas yang sudah sadar bahwa komunitas ya komunitas. Jangan sampai komunitas itu diberi embel-embel hati bersinar, komunitas itu diberi embel-embel lambang pagar nusa, atau komunitas itu diberikan embel-embel gambar lambang IKSPI, walaupun kenyataannya anggota atau warganya yang tergabung dalam komunitas tersebut itu adalah warga dari organisasi atau perguruan yang dia ikuti. Ketika ada komunitas yang dia menginjak lambang ya kan, misalnya membuat foto menginjak lambang atau melecehkan sebuah lambang organisasi atau perguruan, itu yang menyebabkan menjadi masalah organisasi. Saya tidak ingin membahas siapa yang melakukan hal-hal tersebut ya, siapa saja yang melakukan hal-hal tersebut. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kalian semua, ketika kalian buat komunitas, sebaiknya komunitas tersebut apabila memiliki masalah silahkan selesaikan antar komunitas, itu satu. Yang kedua, tujuan komunitas itu adalah merangkul warga-warga yang sudah tidak bisa aktif di tempat latihan ya kan. Tetap berjalanlah dalam jalur tersebut. Jangan disalahgunakan untuk melampiaskan kebencian kalian dengan organisasi atau perguruan yang lain. Karena walaupun Anda mengatasnamakan komunitas, tapi di situ Anda sudah melecehkan sebuah lambang organisasi atau perguruan, musuh kalian bukan komunitas lagi, tapi organisasi atau perguruan itu sendiri. Jadi batul-batulku, kesimpulan dari video ini adalah silahkan membuat komunitas, itu adalah hak Anda ya kan. Namun satu, jangan pernah lahir komunitas yang lebih besar dari organisasi atau perguruan yang Anda ikuti. Kalau memang Anda mengaku sebagai garda terdepan atau arus bawah yang mengatasnamakan organisasi atau perguruan, tapi apabila Anda memang gentle, memang ingin membuat sebuah komunitas untuk melampiaskan kebencian Anda untuk organisasi atau perguruan yang lain, kebencian Anda terhadap organisasi atau perguruan yang lain, buatlah komunitas Anda tanpa menggunakan embel-embel organisasi atau perguruan. Karena setiap organisasi atau perguruan tidak pernah mengajarkan yang namanya perpecahan atau perselisihan. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima NF, dan sampai jumpa di video Bima NF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Pemecah belah persatuan pikiran kalian semua itu kotor. SDM rendah namun kefanatikannya tinggi, wawasan sempit lebih luas daun kelor. Ikatan Pencaksilat Indonesia, warisan para jawara yang harus kita jaga.